yang akan dibawa pulang sama kita. Tentu yang namanya pelatihan ada di satu tempat yang berbeda dengan pemateri yang berbeda. Tentu harapannya dapat hasil yang berbeda pula. Jadi jangan sampai yang tadi kata siapa Pak Awan ya, ini dapat cuman kuatnya 7 hari. Itu rugi sekali kita. Udah ngeluangkan waktu, ngeluangkan biaya, tapi kita lupa terhadap hasil pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu kan tujuannya untuk bagaimana kita bisa meningkat. Tadi dipaparkan sama Pak Edi tentang bagaimana pola kerja. Dan ini harus mungkin jadi tamparan buat kita. Kita ingin mendapatkan, kalau kata Pak Edi tadi, hasil B, tapi masih pekerjaannya masih di A. Gitu. Jadi kalau kita ingin naik tingkat, berarti harus apa yang disiapkan oleh kita. Nah, pelatihan ini harus kita punya target gitu. Bisa tembus paling tidak apa? Income. Pertama harus income. Karena tadi udah dipaparkan apa? Wawasan. Dari wawasan itu kita dapat apa? Ilmu. Dari ilmu kita apa? Dapat satu nanti pola kerja. Nah, pola kerja yang kita buat itu lahir dari mana? Nah, tadi ada istilah dream. Apa dream kita? Nah, paling tidak dream kita dalam pelatihan ini harus punya cita-cita tembus 500 juta. Artinya 200 juta, 250, 300 pernah kita capai. Nah, kalau kita tidak punya lompatan dalam apa? Dalam dream kita yang sudah dipaparkan tadi dari level, harapannya ada perubahan gitu. Perubahan apa? Perubahan pola kerja. Nah, mudah-mudahan tadi Pak Edi sudah ceritakan beberapa tokoh gitu ya, bisa di era tadi atau yang diceritakan di Bu siapa tadi, si Tinting ya Pak Edi ya. Jadi kalau dia punya listingan 1000, mungkin selama ini harus pukulan tamparan kita 1000 itu mungkin satu kantor. Jadi makanya pendapatan kita sama dengan dia sendiri. Nah, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita masih mau untuk punya penghasilan segitu, tidak punya dream, ya kita pelatihan ini hanya sekedar apa? Mendengarkan ceramah yang termotivasi sesaat, yang kemudian kita tidak buktikan dengan pola kerja. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pulang ini ada pola kerja yang tadi disebutkan oleh Pak Edi, itu ada 10 tingkatan yang itu harus senantiasa dievaluasi di setiap levelnya. Kalau Pak Edi tadi resah kalau nggak punya listing, kita jangan merasa nyaman ketika closing itu akhir. Nah, listing kita ya, termasuk service listing. Nah, ini kadang yang kita lupa itu di service listing. Bisa saja listingnya banyak, ada yang 300, 400, tapi servisnya gimana? Nah, sampai nanti ada istilah listing potensial. Nah, potensial inilah yang akan menjadi aset bagi kita untuk mendapatkan income yang kita impikan gitu ya. Jadi ada pola kerja ya. Jadi pola kerja ini berdimensi pada perubahan income gitu. Ini harapannya ya dari kita. Nah, yang kedua, karena judulnya itu membangun profesi agen properti yang ahli. Nah, bagaimana kita menjadi ahli? Pak Edi menjadi ahli itu butuh waktu,
bertahun-tahun. Karena kita itu generasinya generasi mie instan. Nah, jadi tadi ada yang pengen lompat tahun. Lompat jauh. Lompat galah media. Kadang nggak balik lagi gitu. Itu yang dikhawatirkan. Agak bisa buat tahu. Nah, jadi saya Pak Sukma ini lebih senior dari saya itu. Mungkin nanti kita harus banyak juga mengkuliti ya. Kalau tadi Pak Edi yang ceritakan, nanti Pak Sukma yang kita kuliti. Berapa tahun membangun bisnis ini? Kalau tadi Pak Sukma bilang pernah jualan yang 60, 40, mungkin Pak Nanji kemarin 100 eman, ya. Nah itu kan mentalnya ketemu siapa, yang kata Pak Edi tadi bekalnya bagus sekali tadi. Berhadapan dengan orang kaya, yang kita harus miliki apa saja. Nah, mudah-mudahan bekal yang tadi disampaikan Pak Edi itu bisa jadi bekal buat kita berhadapan dengan konsumen-konsumen di level atas. Nah, ada kuncinya lagi yang tadi yang ingin kita bangun itu bagaimana kita bisa menjadi ahli. Nggak bisa jadi ahli waktunya sebentar. Jadi untuk menjadi ahli itu ada istilah kerja yang ada yang menyebutkannya 10.000 jam kerja terus menerus tanpa sempat cuti, sempat hilang atau itu ya. Jadi 10.000 jam kerja. Kalau Pak Sukma itu udah lebih dari 10.000 Pak Sukma ya, udah berapa ribu? Ya, nah, itu jadi ahli. Jadi ahli kita apa? Nah, mungkin kita ahli menjual di level 1M ke bawah atau 1M-an. Nah, sekarang bagaimana ahlinya dinaikkan? Nah, tapi setelah kita mencoba untuk menjadi ahli, ini media pelatihan ini adalah bekal untuk menjadi ahli berikutnya. Mungkin ahli di bawah itu kita bisa tutup mata. Yang itu udah sering. Ada yang udah bisa sampai berulang-ulang tiap bulan bisa, ya tutup mata lah. Tapi kita tidak akan bisa mencapai target yang lebih besar, misalkan 500 juta. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus punya apa? Memix. Tadi Pak Edi mengajarkan bagaimana kita bisa memix listing. Listing yang kemarin, nah ditambah listing yang baru. Nah, ini kita ahli di yang baru lagi. Nah, baru yang ketiga kesimpulannya itu, nah, bagaimana kita menjadi ahli di tengah apa? Kondisi digital. Dulu saya Pak Sukma gitu ya, kalau promosi itu yang paling bagus itu di koran Pak Sek ya. Jadi Pak Edi itu kalau ngiklan di di PR itu 5 kolom. Nah, waktu kita di Kaloka kita kalahkan Pak Edi, jadi 7 kolom ya Pak ya. Tapi bareng-bareng Pak. Ya maksudnya masuk mas 1, yang lain 1. Jadi untuk Siga Pak Edi 5 sendirian. Nah, itu zaman koran. Sekarang udah zamannya digital. Nah, bagaimana kita punya apa? Nah, confident itu 3 kali berturut-turut menjadi agen terbaik rumah.com. Gitu Pak Edi ya. 3 kali berturut-turut. Atau 1 penghargaan itu apresiasi. Berarti orang confident adalah orang yang melek digital. Bagi yang melek. Ya gitu ya. Jadi ahli di tengah apa? Digital. Walaupun kalau kata Pak Edi di level atas masih banyak klien-klien yang gaptek. Teleponnya juga masih telepon, bukan rumah, telepon apa namanya? Handphone, sudah handphone. Gitu. Jadi kita tidak boleh juga tinggalkan karena digital. Kita tidak menggarap iklan-iklan yang masih konvensional. Contoh yang konvensional itu ada banner,
ada spanduk, itu jangan juga ditinggalkan. Dulu saya kemana-mana itu bawa aerosen, sama dengan Pak Sukmaya, di motornya itu ada aerosen. Jadi kalau pas lewat sana, nah baru pasang. Jadi kemana-mana selalu pasang aerosen. Nah, sekarang saya lihat jarang ada marketing yang kemana-mana bawa alat tempur. Nah, jadi bagaimana kita ahli di tengah kondisi digital, gitu ya. Jadi 3 poin itu yang mungkin saya simpulkan dari pelatihan hari ini. Mungkin Pak Sukma mau nambahin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya hari ini diisi pemateri yang sangat luar biasa ya. Harusnya kita hari ini sangat bersyukur nih ya, kedatangan King of Property. Jadi tidak kagok gitu ya. Hari ini teman-teman mendapatkan informasi ya yang banyak mengenai dunia properti dari ahlinya ya, dari King of Property yaitu Pak Insinyur Edi Mulyawan ya. Saya banyak belajar ya dari Pak Edi ya gitu ya. Belajar di lapangan sudah cukup lama ya. Mungkin Pak Edi dari tahun 95, saya baru tahun 2004. Jadi ya ada selisih waktu ya. Jadi memang dulu 2004 saya masih ingat waktu itu Pak Edi pernah datang ke kantor saya yang dulu ya, ngisi juga ya gitu ya. Waktu itu 2004 kalau nggak salah ya, awal-awal saya bergabung ya. Dan itu menjadi satu spirit ya bagi saya untuk bergerak Pak ya, bergerak lebih cepat ya, bergerak lebih hebat gitu ya Pak ya, dalam menyerap ilmu-ilmu di bidang properti Pak. Sampai akhirnya saya dengan Pak Edi ini sering berkompetisi ya. Jadi Qadarullah, Allah menakdirkan klien-klien Pak Edi klien-klien saya juga klien-klien Pak Edi gitu loh. Jadi klien-klien saya klien-klien Pak Edi. Jadi kita sama ya, satu unit rumah atau properti di mana kita bareng ya, seperti itu. Kita juga baru kobrok baru sekali kali ya Pak ya? Sekali ya. Kobrok di Mekarwangi ya. Iya. Di tanah di Mekar Sederhana ya waktu itu. Sampai sekarang masih ada itu tanahnya Pak, masih belum dibangun. Ya. Betul. Nah itu jadi ini dari lagi nego itu, saya lagi ikut seminarnya Tugasem itu. Di luar negeri kali ya Pak Jan? Di mana? Jakarta. Oh Jakarta, baik. Iya. Jadi waktu itu Pak, karena Pak Edi-nya sedang sibuk, jadi saya yang handle semuanya Pak. Ya. Jadi saya yang handle semuanya. Pak Edi tahu duduk manis di notaris aja Pak. Ya, co-broking dengan Pak Edi sangat mengasihkan ya. Jadi saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan ide mana yang terbaik gitu ya. Dan itu pembelajaran untuk contoh co-broking Pak. Jadi walaupun katakanlah kita sama-sama tahu, tapi kita saling memberi minta saran, minta masukan. Nah ini penting Pak ya buat kita semua ya, ketika teman-teman di semua co-broking ya, itu harus sering minta saran lawan co-brok Pak. Ya bahasanya ini saya menyampaikan ke owner bagaimana, ke buyer bagaimana. Ya semakin banyak saran semakin baik. Dan tentunya nanti kan ditambah masukan dari mentor ya, itu akan bahasanya semakin tajam ya dalam kita masuk ke dalam peranan negosiasi. Baik teman-teman, mungkin saya tidak banyak, mungkin Pak Edi juga mau ada acara yang lain. Saya punya harapan besar, materi-materi yang tadi disampaikan, apa yang sudah teman-teman tahu ya, teman-teman asah lebih tajam lagi. Dan apa-apa yang tadi memang sekiranya teman-teman baru tahu ya, itu teman-teman lakukan ya.
harus dipraktekkan, Pak. Ya, contoh misalkan, ya, saya ada beberapa ya Pak ya, tapi mudah-mudahan di kantor saya sudah tidak ada Pak. Ada sekarang ini Pak ya, karena memang zamannya zaman beda gitu ya. Ada namanya ngelisting tapi nggak ketemu owner. Nah ini lucu nih, fenomena ini kadang ada nih ya. Ngelistingnya nggak tahu dunia lain, nggak tahu gimana ya Pak. Jadi nggak ketemu owner. Ya, kalau di luar kota masih kita maklumi ya. Ini orangnya ada, ya, rumahnya deket gitu ya, lokasinya deket, mudah diakses ya. Kitanya nggak ketemu owner. Pengennya minta foto, ya, gitu ya. Fotonya foto versi owner, ya. Nggak sesuai dengan foto versi kita gitu ya sebagai agent, ya. Ini banyak kita temui ya, gitu. Dan itu ya apa? Khususnya di Pakar Mulia saya tindak tegas itu. Itu listingannya nggak bisa tayang gitu. Langsung di-cut itu nggak bisa. Ya. Iya, jadi nggak bisa tayang aja, nggak bisa dipromosikan Pak. Jadi harus ketemu dengan owner. Untuk apa? Tadi tuh, ya, motif jual owner atau pemilik ini kita bisa ketahui sehingga listingnya bisa dikualifikasi. Ya. Nah itu Pak. Jadi salah satu cara cepat agar kita transaksi, kita mengetahui bagaimana kondisi listingan ini. Pertama dari apa? Dari motif jual. Itu yang pertama. Ya, kita harus tahu dulu. Harga nanti Pak. Ya, harga nanti, masalah produk nanti, motif jualnya dulu kita harus tahu. Nah, bagaimana kita mau tahu kalau kitanya tidak ketemu? Nah ini Pak. Ya, karena tadi tuh. Generasi mie instan ya, pengennya cepat, dapat komisi, orientasinya duit ya Pak, pengennya segala sesuatu instan Pak ya, ngelisting aja virtual ya, ngelisting virtual. Betul zamannya zaman digital ya, tapi beda Pak, kita harus tahu, harus dekat dengan owner, dengan pemilik itu kita harus dekat. Makanya tadi nanti akan bisa tumbuh kepercayaan, bisa kelangsungan hubungan yang kita sama-sama tahu. Namanya kelangsungan hubungan pasti akan mendatangkan kelangsungan keuntungan. Ya, baik. Mungkin kalau saya ngomong lebih panjang Pak, nanti bahaya nanti Pak Edi udah. Baik, itu mungkin dari saya cukupkan ya. Mungkin tadi harapannya ditutup tadi dengan adanya video dari Ibu Riana ya. Semua sesuatu itu baik kecerdasan tidak ada artinya sama sekali Pak. Ya, Bapak Ibu di sini tidak ada sama sekali ya artinya kecerdasan apabila ya kita sendiri tidak ada kemauan ya. Seperti itu. Oke, cukup mungkin dari saya. Kita sama-sama buktikan hasil seminar hari ini. Ke depan insya Allah kita akan bisa mendapatkan nilai-nilai komisi yang fantastis ya, di atas 500 juta bahkan di atas 1 miliar Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.